Nomor 2, Ernest Dawes Dekker. Ernest Dawes Dekker, atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesianya Danudirja Setiabudi, adalah seorang pria keturunan Belanda Jerman yang lahir di Pasuruan. Meskipun dia punya darah penjajah, sejak muda dia udah ngerasa kalau dirinya adalah orang Indonesia asli. Dia nggak tahan melihat diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap orang pribumi. Dia adalah otak dibalik berdirinya Indise Partai di tahun 1912, bareng sama Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini berani banget karena secara terang-terangan nuntut kemerdekaan buat Indonesia. Karena aktivitas politiknya yang dianggap berbahaya, Ernest berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda ke berbagai tempat. Tapi bukannya kapok, di pengasingan pun dia malah makin gencar nyari dukungan internasional buat kemerdekaan Indonesia. Setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan dan pengasingan, Ernest akhirnya bisa pulang ke Indonesia yang sudah merdeka. Dia bahkan sempat menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Syahrir dan jadi penasihat Presiden Soekarno. Ernest Dawes Dekker meninggal dunia di Bandung pada tahun 1950. Di akhir hayatnya, dia benar-benar sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Nomor 1, Edward Dawes Dekker. Edward Dawes Dekker, atau yang lebih kondang dengan nama pena Multatuli, awalnya adalah seorang pejabat tinggi pemerintah kolonial Belanda yang ditugasin jadi asisten residen di Lebak, Banten. Pas baru menjabat, dia kaget setengah mati ngelihat realita di lapangan. Dia nemuin fakta kalau rakyat kecil nggak cuma diperes sama pemerintah Belanda lewat sistem tanam paksa, tapi juga ditindas sama pejabat lokal yang korup. Karena usahanya buat ngebela rakyat Lebak dimentahin sama atasannya sendiri di pemerintahan Belanda, Edward mutusin buat mundur dari jabatannya sebagai bentuk protes. Setelah mundur, di sebuah penginapan kecil di Belgia, dia nulis novel legendaris berjudul Max Havelaar yang terbit tahun 1860. Buku itu nyeritain dengan sangat detail dan pedas soal gimana busuknya praktik kolonialisme di Indonesia. Efek buku itu bener-bener gila. Max Havelaar jadi viral di seluruh Eropa dan bikin publik Belanda malu besar karena borok mereka kebongkar. Alur hidup Edward setelah itu emang gak tenang. Dia hidup berpindah-pindah dan sering kesulitan uang. Tapi karyanya itu udah terlanjur jadi api yang ngebakar semangat banyak orang buat nuntut perubahan. Edward Dawes Dekker meninggal dunia di Jerman pada tahun 1887. Walaupun dia nggak sempat ngerasain Indonesia yang merdeka secara fisik, jasanya nggak ternilai karena dia yang pertama kali ngebuka mata dunia kalau penjajahan di Nusantara itu kejam dan nggak manusiawi.